Bisa di stop dulu uh, share screen-nya. Oke Mas, bisa dimulai aja Mas. Oke, ini suaraku kedengeran? Nggak, agak putus-putus Mas. Sinyalnya Mas Bayu tuh kayaknya. Halo? Oke, masuk suara saya? Aman? Masuk, masuk, masuk. Oke, Udah, aman, aman, aman Mas. aman ya. Oke. Kalau putus-putus kayaknya sinyalnya Mas Oke, Bayu tuh aman. kayaknya. Oh iya, siap, Oke, siap, siap. Oke, oke. Kita mulai. Sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya. Kita kembali lagi. Selamat malam Mas Bayu. Kita kembali lagi ke kegiatan malam. rutin ya. Kegiatan rutin hampir setiap bulan kita mengadakan eh, kegiatan di Rampung Edu yang namanya adalah Rampung Edu Get Certified. Dengan tujuan Rampung Edu Get Certified ini sebenarnya adalah untuk mengenalkan berbagai sertifikasi, terutama sertifikasi untuk tingkat internasional gitu ya teman-teman. Kita Rampung Edu memang kita fokusnya ke sertifikasi, tetapi untuk yang level internasional. Jadi nanti mungkin kalau uh, teman-teman punya pertanyaan sekitar BNSP gitu ya, nah itu kami tidak membahas gitu, tetapi kami lebih membahas untuk sertifikasi seperti AWS, Huawei, kemudian ada Google, kemudian ada Alibaba dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kemudian perkenalkan nama saya Albertus Sustio Nugroho, saya sebagai founder di Rampung Edu, kemudian yang malam hari ini juga sebagai moderator. Sebenarnya ini Mas Bayu sudah yang kedua kalinya mampir di Rampung Edu karena yang pertama kali dulu membahas tentang Azure seperti itu. Kemudian sebenarnya kita juga sudah banyak membahas berbagai sertifikasi. Nanti teman-teman juga bisa mampir di YouTube kita. Nama channelnya adalah Rampung Edu. Di sana kita sudah bahas uh, AWS Solution Architect, AWS Cloud Practitioner, kemudian ada Azure, kemudian ada Alibaba dan lain sebagainya. Oke. Kemudian mungkin saya coba untuk sedikit dulu karena kita akan membahas tentang sertifikasi, teman-teman. Jadi mungkin kita samakan dulu persepsinya nih. Nah, kita akan menyamakan dulu persepsinya gitu ya. Nah, Oke, sebentar sambil saya share screen dulu. Oke, ya. Oke, sebelumnya kami perkenalan terlebih dahulu. Jadi kami adalah Rampung Edu, teman-teman. Kami adalah edutech yang bergerak di bidang sertifikasi. Jadi untuk persiapan sertifikasi, kemudian ada beberapa servis dari kami. Salah satunya yang sekarang sedang berlangsung adalah Rampung Edu Event. Ini gratis. Nanti
teman-teman masih bisa ikut sampai kapanpun. Jadi yang sudah bergabung di grup itu jangan keluar dulu karena itu sebenarnya grup komunitas. Jadi nanti teman-teman ketika ada Rampung Educate Certificate yang seterusnya itu teman-teman tidak perlu mendaftar karena nanti akan langsung dapat akses untuk bisa langsung mengikuti webinar-webinar selanjutnya. Dan tentunya juga akan mendapatkan sertifikat dari kami. Nah, kemudian untuk menyamakan persepsi dulu gitu ya, karena nanti kita akan banyak sekali membahas tentang istilah-istilah baru yang mungkin bagi teman-teman ada yang masih asing gitu ya. Yang pertama adalah tentang sertifikasi dan juga tentang sertifikat. Nah, itu adalah dua hal yang hampir mirip tetapi sebenarnya berbeda. Kalau sertifikat itu adalah surat keterangan. Artinya sertifikat itu didapat ketika teman-teman mengikuti suatu kursus atau suatu webinar atau suatu kegiatan. Contohnya adalah kegiatan malam hari ini. Teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Kemudian kalau sertifikasi itu adalah biasanya melalui proses tertentu, proses ujian, ada proses wawancara di sana, ada proses hands on dan lain sebagainya. Kemudian kalau sertifikat biasanya berlakunya seumur hidup. Kalau sertifikasi itu biasanya ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun seperti itu. Jadi ada masa berlakunya kalau untuk sertifikasi. Seperti itu. Kemudian nanti kita kemungkinan juga akan ada istilah baru gitu ya, namanya adalah lencana digital atau badges. Mungkin nanti juga Mas Bayu juga akan menyinggung sedikit. Jadi kalau lencana digital itu sebenarnya adalah representasi dari keterampilan. Jadi kalau teman-teman ikut sertifikasi tertentu, itu selain dapat sertifikat, nanti juga akan dapat badges gitu ya. Nah, badges ini biasanya bisa diverifikasi secara internasional. Salah satu platform untuk verifikasi badges itu namanya adalah Credly. Saya kira kalau Credly teman-teman sudah tahu gitu ya. Platform Credly itu untuk memverifikasi. Jadi kalau biasanya bercandanya adalah sertifikat tuh bisa dipalsukan karena biasanya ada yang ada nomornya, ada yang tidak ya. Tapi kalau badges itu tidak bisa. Jadi ketika badges itu sudah teman-teman dapatkan dengan namanya teman-teman di situ, mau diubah seperti apapun itu tidak bisa. Kurang lebih seperti itu, kita menyamakan persepsi terlebih dahulu gitu ya. Kemudian untuk malam hari ini kita akan membahas tentang sertifikasi Huawei. Sertifikasi Huawei ini bagi saya juga sebenarnya cukup cukup baru juga ya, cukup baru juga karena kebetulan saya juga belum belum pernah sertifikasi Huawei dan nanti sepertinya teman-teman akan ada sedikit hands on, jadi silahkan teman-teman bisa menyiapkan laptop maupun menyiapkan handphonenya karena nanti akan ada spesial apa ya, spesial ini ya, pembahasan gitu ya. Nanti akan ada spesial pembahasan membuat akun Huawei dan nanti teman-teman bisa ambil apa namanya sertifikasi, mungkin ada gratisnya juga bisa seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke materi inti, saya kenalkan dulu ini Mas Bayu Krisna Aji. Ini juga kita dulu ketemunya di Oh, MSIB ya dulu ya. Nah, ya MSIB betul jadi di MSIB Microsoft, Mas. di Microsoft ya. Kita mahasiswa Iya tapi betul. angkatannya sudah tua gitu ya. Sudah kelihatan, sudah Iya kelihatan dari betul. wajahnya. Jadi uh, kita sempat ketemu di Microsoft, kemudian kita berbincang-bincang dan akhirnya malam hari ini kembali lagi ke Rampung Edu untuk membahas sertifikasi tentang Huawei seperti itu. Oke, mungkin nanti lebih Siap. lanjutnya Mas Bayu bisa kenalan sendiri, waktu dan tempat saya berikan ke Mas Bayu. Oke. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Tuhu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah bergabung pada malam hari ini. Eh, Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan tentang terkait sertifikasi Huawei Cloud. Lebih spesifik itu tag esensial. Namun nanti selain tag esensial juga saya akan memperkenalkan ada apa sih sertifikasi di Huawei Cloud. Saya izin saya screen terlebih dahulu. Oke.
apakah sudah terlihat uh, Sudah aman. untuk share screen saya? Udah aman, Mas. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Perkenalkan saya Boy Krisna Aji. Pada malam hari ini saya akan sedikit mengulas tentang sertifikasi Huawei Cloud eh, yang pada kali ini yaitu Huawei Cloud HCCDA Tech Essential. HCCDA itu merupakan kepanjangan Huawei Cloud Certified Developer Associate. Nah, HCC yang pada intinya tuh di HCCD. Nah, untuk A itu associate, P itu profesional, lalu untuk yang E itu ada expert gitu. Sedikit tentang diri saya Bagus Naji. Sedikit pengalaman kerja pertama itu di Alchemist, ya ini belum PT sih, hanya UMKM sebagai IT staff. Lalu yang kedua itu di PT Awan Integrasi Sandi Data sebagai engineer onsite. Pada PT Awan Integrasi Data inilah bermulanya saya berkarir di bidang cloud engineer. Lalu selanjutnya di tempat kerja setelah di PT Awan Integrasi Sandi Data itu sampai saat ini saya bekerja di PT Solutius Indonesia merupakan member Metro Data Group. Kalau teman-teman pernah ikut kursus Metro Data Academy, nah itu merupakan salah satu member Metro Data Group. Role saya saat ini itu Cloud Engineer sebagai junior. Ketika teman-teman ingin kontak saya itu ada di QR, itu kontak LinkedIn saya, atau ketika tidak daripada repot nyari lewat QR, bisa saja teman-teman langsung ketik aja di kolom pencarian di LinkedIn, ketik saja nama lengkap saya. Lalu sertifikasi di bidang cloud pertama saya itu di Azure Fundamental bersama Mas Tuhu. Saat itu kita satu kelas, mahasiswa akhir mencari kegiatan gitu. Akhirnya kenal beliau. Lalu pertama kali kita ketemu itu di AWS bulan lalu, kita berbincang-bincang. Akhirnya saya menawarkan diri untuk mempresentasikan gitu, memperkenalkan Huawei Cloud, terutama sertifikasinya. Lalu sertifikasi kedua dan ketiga itu di Huawei Cloud. Yang pertama itu HCCDA Tech Essential, yaitu Developer Associate. Lalu yang kedua itu saya mendapatkan sertifikat di Huawei Cloud itu Developer Profesional HCCDP, Solution Architect, serta Cloud Migration. Next, agenda pada malam hari ini yaitu yang pertama itu pengantar Huawei Cloud, manfaat bersertifikasi Huawei Cloud, sertifikasi Huawei Cloud ini lebih pengenalan di Huawei Cloud sendiri itu ada apa saja sertifikasinya. Lalu sumber belajar atau sumber daya biar kita bisa mempelajari Huawei Cloud itu ada di mana sih? Selanjutnya itu ada tips and trick ketika kita exam Huawei Cloud. Yang terakhir kita akan melakukan diskusi secara bersama-sama terkait sertifikasi Huawei Cloud. Oke, untuk yang pertama mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah hafal atau sudah tahu terkait pengertian atau pengantar tentang cloud computing. Mungkin juga ada juga yang belum atau yang masih baru mendengar apa itu cloud computing. Nah, cloud computing secara simpelnya itu adalah kita bisa mengakses di mana aja asal ada internet. Lalu kita membayarnya sesuai dengan per penggunaan gitu. Ada banyak versi sih teman-teman. Jadi versi yang di sini itu tidak saya tidak harus mengikuti versi yang saya presentasikan, tidak seperti itu. Teman-teman punya versinya sendiri itu tidak masalah gitu. Lalu selanjutnya internet itu disimbolkan oleh awan karena mempresentasikan keberadaan data yang ada di luar sana dan kita tidak tahu tempatnya gitu. Lalu eh, ketika teman-teman kurang paham nih membaca ini, teman-teman ada salah satu pengertian cloud computing yang saya sangat suka dan orang awam seharusnya paham, itu adalah pengertian cloud computing AWS gitu. Jadi ketika saya di event AWS, saya uh, tim dari AWS memutarkan apa sih cloud computing. Nah, itu sangat sederhana, simpel, dan ada seperti mempraktekkan gitu. Ada kayak mini
miniatur miniatur kecil terkait data center dan lain-lainnya gitu. Mungkin teman-teman kalau itu bisa nanti nyari sendiri ya. Selanjutnya tentang Huawei Cloud. Nah, Huawei dan Huawei Cloud itu eh, Huawei itu sebuah induk perusahaan gitu. Huawei itu berdiri pada tahun 1987, salah satu perusahaan raksasa teknologi gitu dari China atau dari Tiongkok yang bergerak di telekomunikasi, infrastruktur IT, perangkat seluler, cloud, mobil dan lain-lainnya gitu. Nah, kenapa saya bilang perusahaan raksasa? Karena teman-teman udah tahu lah ya, saat ini Huawei atau Cina terdampak blokir dari negara-negara barat gitu. Namun ketika Huawei, contoh katakanlah di stop oleh beberapa supplier dari negara-negara barat, Huawei tidak beredup. Huawei terus memunculkan inovasi-inovasi yang membuat negara barat itu ketar-ketir. Salah satunya chipset di HP seluler. Selanjutnya tentang Huawei Cloud. Huawei Cloud sendiri itu, sorry, Huawei Cloud sendiri itu awal mulanya pada tahun 2010 teman-teman. Bernama Fusion Sphere. Fusion Sphere itu merupakan langkah pertama Huawei dalam teknologi cloud computing yang difokuskan pada virtualisasi dan manajemen infrastruktur IT. Lalu pada tahun 2012 Fusion Cloud ini dirubah solusinya, nggak cuma di bidang nggak menjadi virtualisasi tapi menjadi hybrid gitu, untuk memungkinkan perusahaan untuk mengelola cloud-nya sendiri gitu. Lalu pada tahun 2017, nah Huawei dari 2017 ini Huawei Cloud launching secara resmi. Namun ekspansi globalnya dilakukan pada tahun 2018. Nah, Huawei Cloud ini termasuk public cloud baru teman-teman di dunia ini ya. Gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat di Gartner ranking Huawei Cloud masih bawah gitu. Namun pada tahun 2024 ini Huawei Cloud di beberapa negara ASEAN merupakan pertumbuhannya itu yang paling tinggi, salah satunya di Thailand. Apa aja sih manfaat dari sertifikasi Huawei Cloud ya? Setiap sertifikasi itu mempunyai manfaatnya masing-masing dan hampir sama manfaatnya. Untuk yang pertama itu peningkatan dan pengetahuan serta keterampilan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan khususnya di bidang secara umum di bidang cloud, namun secara khususnya di bidang Huawei Cloud gitu. Jadi teman-teman bakal bisa tahu nih service apa aja yang ada di Huawei Cloud dan meningkatkan keterampilan bagaimana cara meng-create atau mendeploy atau memanfaatkan teknologi-teknologi Huawei Cloud untuk kebutuhan mungkin yang di bidang corporate itu di bidang tempat teman-teman bekerja atau teman-teman yang masih kuliah itu untuk tahu apa sih cloud computing yang Huawei itu gitu, teknologinya apa aja. Mungkin bisa juga dibuat tugas akhir bagi teman-teman yang sedang kuliah gitu. Atau bagi teman-teman yang ingin tahu terkait public cloud, salah satunya Huawei ini bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari teman-teman. Lalu peningkatan karir dan profesionalisme. Jadi teman-teman bisa dengan adanya sertifikasi Huawei Cloud atau cloud secara umumnya itu bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan karir. Contohnya saya tadi yang IT staff di perusahaan UMKM ya, saya sebutnya UMKM. Namun dengan saya memiliki sertifikasi waktu itu Azure, ya saya bisa meningkatkan karir saya gitu dan profesionalisme saya di bidang cloud engineer. Lalu potensi penghasilan yang lebih tinggi dengan peningkatnya karir dan profesionalisme kita akan memungkinkan potensi penghasilan yang lebih tinggi daripada kita saat ini bagi teman-teman yang sudah bekerja ya. Mungkin nggak bagi teman-teman yang baru lulus atau fresh graduate, ini harusnya menjadi batu loncatan teman-teman untuk mendapatkan gaji atau fee di atas rata-rata karena sertifikasi Huawei Cloud ini atau cloud secara umumnya itu menunjukkan bahwa teman-teman memiliki skill di bidang tersebut.
Lalu selanjutnya ada akses ke ekosistem Huawei Cloud Developer. Jadi HCC, jadi HCCDA ini, sorry, HCCD ini ya kalau di saya biasanya nyebutnya developer ya. Jadi kalau di developer ini, Huawei Cloud Developer ini ada forumnya, ada kita bisa mengembangkan ide-ide kita. Nah itu ditampung oleh Huawei Cloud. Gitu. Oke, ini teman-teman. Selanjutnya saya memperkenalkan sertifikasi Huawei Cloud. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada Solution Architect, Cloud Migration, Cloud Native, AI, Big Data, Data Warehouse, dan GhostDB. Nah, kita ke dua yang paling kiri. Yang pertama Solution Architect dan Cloud Migration. Nah, Solution Architect dan Cloud Migration ini awalnya sebelum seharusnya sih semua yang ada di sini awalnya tuh Tech Essential. Tech Essential sendiri ini memperkenalkan secara umum Huawei Cloud itu seperti apa. Mungkin di capture, jadi teman-teman itu belajar service-service fundamental Huawei Cloud itu ada apa aja. Nah itu saya menyarankan ketika teman-teman nantinya akan mengambil sertifikasi ya untuk langkah awal ya ACCDA Tech Essential gitu. Karena itu fundamentalnya di Huawei Cloud gitu. Ketika teman-teman langsung uh, tidak terbiasa dengan service Huawei Cloud, langsung mengambil cloud native atau AI atau big data yang di bawah ini teman-teman bakal kebingungan. Oh ini service apa sih service apa? Saya menyarankan untuk pertama kalinya ini yang paling basic gitu. Ini yang paling basic. Huawei HCCDA Tech Essential itu menjelaskan service-service Huawei Cloud secara umum ya, bukan secara spesifikasi. Selanjutnya, ketika teman-teman, kalau mengikuti role di sini ya, ini saya dapatkan dari tim Huawei. Ketika teman-teman ingin melanjutkan nih, udah dapat ACCD Tech Essential, nah teman-teman bisa memilih selanjutnya di langkah profesional. Yang pertama itu ada Solution Architect, lalu yang kedua ada Cloud Migration. Nah, Solution Architect ini kita lebih kayak lebih perancangan arsitektur cloud yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Lalu kita penggunaan efisiensi, selain itu ya efisiensi cost dan lain-lain itu ada di solution architect. Untuk cloud migration pada HCCDP cloud migration ini kita lebih banyak tentang migrasi ya. Entah itu dari on-prem ke Huawei Cloud atau dari cloud lain ke Huawei Cloud. Nah, sebelum tahap-tahap migrasi ya kita diajarkan tuh seperti asesmen tuh sebelum melakukan migrasi ya kita harus tahu saat ini customer tuh spesifikasinya seperti apa sih servernya. Lalu pakai database-nya apa aja, lalu di servernya itu ada aplikasi apa aja gitu. Itu perbedaan solution architect dan cloud migration. Nah, solution architect ini lebih cocoknya bagi teman-teman itu di pre-sales cloud ya atau kalau di dunia profesional itu pre-sales atau bahasa kerennya itu ya solution architect karena dia yang maju setelah sales ya paling sales habis itu dia yang memberi solusi-solusi kepada rekan-rekan di sales gitu dan kepada customer. Untuk yang selanjutnya paling atas itu ada HCCDE, Cloud Certified Developer Expert. Nah, untuk saat ini sih saya belum mendapatkan info ya apakah di Indonesia atau ada apa belumnya gitu. Ini terkait solution architect dan cloud migration. Lalu selanjutnya ada cloud native. Cloud native ini service Huawei Cloud-nya itu seperti kontainer dan Docker gitu teman-teman. Jadi ini lebih membahas microservice. Kalau saya belum terlalu paham terkait microservice, tapi kalau service-nya di Huawei Cloud itu namanya salah satunya Cloud Container Engine. Lalu untuk image-nya itu ada SWR, saya lupa kepanjangannya apa. Pokoknya R itu repository. Atau sama aja halnya pertama itu ada associate, ada profesional, ada expert gitu. Ya Huawei Cloud Certified Developer Associate, profesional dan lainnya. Ini cloud native. Nah, ini untuk AI. Nah, untuk AI ini belum lama di launching sih. Oh, untuk AI, Big Data, Data Warehouse, GhostDB ini belum lama di launching. Baru sekitar bulan lalu sepertinya. Bulan lalu ini baru di launching. Untuk AI saya juga belum menyentuh sama sekali karena saya fokusnya di bidang infrastruktur.
Pertama ada HCCDA AI, HCCDP AI, HCCDE AI. Sepertinya saat ini sih Mas baru ada HCCDA AI ya. Untuk yang HCCDP AI dan HCCDE AI ini belum ada sertifikasinya. Lalu selanjutnya ada Big Data. Jadi Huawei Cloud itu mempunyai layanan Big Data. Saya lupa nama servisnya. Big Data ini juga baru associate. Ya, ini baru associate. Untuk yang profesional dan expertnya belum ada. Selanjutnya ada data warehouse. Data warehouse ini eh, salah satu service Huawei ya, nama servisnya tuh DWS Data Warehouse Service. Ini juga kalau data warehouse harus seingat saya ada yang profesional. Sudah ada yang associate dan profesional. Yang untuk expert saat ini belum ada info sejauh ini. Di websitenya developernya Huawei itu belum ada yang expert. Jadi masih associate dan pro. Lalu selanjutnya GhostDB. Nah, GhostDB ini database NoSQL non relation ya, non relation database tapi natifnya punya Huawei Cloud. Kalau AWS itu ada AWS Aurora kalau tidak salah. Nah, di AWS juga punya GhostDB gitu. GhostDB ini saat ini di associate sama profesional, untuk yang expertnya juga belum ada gitu sih. Untuk yang sertifikasi Huawei Cloud. Kurang lebih sebelum for your information teman-teman. Jadi sebelum HCCDP ini nama sertifikat Huawei Cloud itu adalah HCI, HCIA, HCIP, HCIE. Nah, HCIA itu kepanjangan dari Huawei Cloud Certified ICT Associate. Dulu namanya Cloud Service. Untuk yang associate ya, dulu belum dulu tuh ada IoT, ada AI, sam ya ada IoT, AI dan untuk bagian arsitek ya gitu. Jadi untuk yang arsiteknya itu pertama ada HCIA Huawei Certified ICT Associate Cloud Service yang untuk HCIA-nya. Nah, untuk HCIP-nya sendiri itu Huawei Cloud Certified ICT Professional Solution Architect gitu. Jadi yang associate-nya itu Cloud Service, jadi sama aja dengan HCC Data Essential itu mengenal terkait service-service basic yang ada di Huawei Cloud. Lalu yang kedua itu HCIA profesional itu lebih ke beberapa layanan yang jujur aja saya hampir jarang nyentuh gitu. Apakah saya lulus HCIA dan HCIP? HCIP tentu saja saya tidak ya, karena emang jujur aja itu susah, menurut saya susah pakai banget. Lalu HCIA juga saya tidak lulus. 3 kali ujian. Yang pertama emang karena baru pertama kali ya, itu nilainya saya jauh. Lalu yang untuk kedua dan ketiga itu saya kurang satu soal lagi itu lulus. Nah, itu yang kedua kali itu, yang ketiga kali ya berarti itu sangat-sangat kayak nyesek kayak gitu. Aduh, kurang satu soal lagi lulus gitu loh. Tapi ya ya udah akhirnya pada tahun 2023 akhir HCIA, HCIP, HCIE itu diganti dengan HCCDA, HCCDP, dan HCCDE gitu teman-teman. Jadi ini munculnya kalau saya trace melalui websitenya Huawei ya, itu munculnya di kuartal 4 2023. Berarti ini sertifikat masih baru gitu. Nah, terkait batch tadi ya yang disinggung oleh Mas Tuhu, apakah ketika kita mendapatkan sertifikat dari Huawei ini bisa langsung kita upload ke LinkedIn melalui Creatly atau langsung direct ke LinkedIn? Jawabannya saat ini masih belum bisa teman-teman. Jadi ya uploadnya masih secara manual, namun di website Huawei itu kita terdeteksi dan ada ID-nya. Itu sih teman-teman. Kekurangannya untuk yang HCCDP, HCCDA, HCCDE ini masih belum langsung ke direct ke LinkedIn teman-teman. Kalau yang dulu yang HCIA, HCIP, HCIE itu langsung bisa direct ke websitenya, sorry, langsung bisa direct ke LinkedIn. Jadi kita langsung upload ke LinkedIn lah bahasanya gitu, untuk tidak perlu effort lah. Kalau sekarang kan, kalau saya kemarin ya agak effort dikit ya, kita upload, kita download dulu sertifikatnya, kita upload ke LinkedIn gitu. Uh, Beda juga platform buat ujiannya.
Kalau yang lama itu ada website sendiri, yang baru ini dia nyatu dengan di lingkungan cloud-nya lah, teman-teman. Selanjutnya untuk gambaran, ini gambaran sertifikat HCCDA, HCCDP ya. Kalau HCCDE saya belum tahu gambarannya karena masih sejujurnya saya belum pernah gitu. Jadi untuk pertama itu teman-teman persyaratannya harus memiliki akun Huawei Cloud gitu. Saya singkat HWC ya, Huawei Cloud gitu. Lalu yang kedua itu autentifikasi akun. Bisa menggunakan paspor, KTP atau ID card lainnya. Itu nanti kita sembari praktek ya teman-teman. Itu teman-teman harus upload di konsolnya Huawei Cloud. Gunanya untuk verifikasi. Untuk autentifikasi akun ini juga ini masih baru teman-teman, ini belum lama. Saya juga dikasih tahu teman saya itu waktu dia mau ujian AI dan big data gitu. Nah, harus persyaratannya upload. Untuk proses verifikasinya bisa memakan waktu 2 sampai 3 hari. Ya, 2 sampai 3 hari sih kalau non partner ya. Kalau partner sih ya kita bisa langsung kalau saya karena perusahaan saya partnernya Huawei langsung bisa direct ke ngemail ke orang Huawei ya. Proses layak proses autentifikasinya 2 sampai 3 hari. Lalu waktu ujiannya itu yang pertama, jadi di Huawei Cloud ini sedikit unik, yang ada soal dan ada lab. Jadi untuk soalnya sendiri itu 90 menit atau 1,5 jam. Lalu untuk labnya itu di 120 menit. Nah, terkait soal ujian, ujiannya seperti apa sih? Yang pertama itu ada, ini saya kurang nulis ya. Yang pertama itu ada true or false. Jadi statement soal itu benar atau salah gitu. Lalu yang selanjutnya atau eh yang selanjutnya itu ada single choice. Jadi bisa berupa jawaban dari pertanyaan soalnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada multiple choice. Nah, ini yang paling mengecoh ya teman-teman. Jadi bisa aja jawabannya yang benar itu ada 3, tapi kita pilihnya hanya 2 gitu. Lalu yang selanjutnya itu lab ya. Ada lab atau hands on-nya. Jadi mungkin Huawei Cloud ini yang saya tahu sampai saat ini ya mungkin ya satu-satunya cloud yang sertifikasinya pakai hands on lab-nya. Jadi ada lab-nya teman-teman. Jadi 60 soal lab, 60 soal ada 60 soal kita isi yang ada true or false, single choice dan multiple choice. Lalu setelah itu kita submit. Nah, setelah submit itu kita jangan keluar dulu teman-teman. Jangan jangan keluar dulu. Jadi kita harus mengerjakan lab-nya dulu gitu. Jadi Huawei Cloud ini unik sih, ada lab-nya. Mungkin hands-on, mungkin yang tag esensial sedikit saya bocorkan. Tag esensial lab-nya nggak terlalu susah. Mungkin teman-teman yang udah familiar ya. Tadi saya lihat juga ada yang pernah mengikuti ACA ya atau sertifikasi Alibaba. Nah, itu mungkin kalau udah pernah bikin VVC, Virtual Private Cloud, itu VVC itu Virtual Private Cloud itu jaringan di cloud ya. Udah pernah bikin Virtual Private Cloud, terus bikin server, itu kayak gitu. Jadi labnya kalau yang tech essential seperti itu teman-teman. Nanti ada di sebelah kiri itu di monitor sebelah kiri itu tuh nanti ada kita suruh ngapain tuh kita tinggal ikutin instruksinya dan kalau kita benar stepnya itu akan dinilai secara otomatis gitu. Nah total ujiannya itu ada 3,5 jam teman-teman. Itu salah satu ujian cloud lama sih. 3,5 jam mulainya jam 1 kalau di Indonesia yang mulai jam 1. Kalau kita memanfaatkan waktu full dan tidak ada kendala ya selesai jam 3:30. Tapi untuk sedikit bocoran, untuk labnya sendiri terkadang itu ada kendala dari sisi Huawei Cloud-nya, entah yang image-nya. Jadi pakai private image biasanya image-nya yang nggak ada atau tiba-tiba ada ketika klik mau start lab nggak bisa. Nah itu teman-teman bisa chat proktornya sih atau bisa ngomong dengan proktornya. Lalu untuk biaya pada saat ini ya, untuk yang associate itu sekitar 99 dolar. Lalu untuk yang profesional itu seperti kayak AWS ya, di 300-an dolar gitu. Jadi untuk associate di 99 dolar dan profesional itu di 300 dolar.
Nah, ada kabar baiknya kalau saya baca dari websitenya Huawei sih, baca teliti, itu saat ini masih gratis teman-teman. Jadi nanti kita coba praktek ya. Jadi ada statement bahwa penawaran terbatas, ujian intinya ujian ini gratis gitu. Kalau di hari-hari biasa sekitar harganya $99. Nah, untuk nilai kelulusannya itu ada minimal di 60/100. Jadi maksimal 100, minimal di 60. Eh, Kalau di cloud lain, kalau Azure, saya pernah mengikuti Azure itu dia minimal 700 ya. Itu passing grade-nya agak tinggi. Kalau di Huawei ini 60/100 gitu. Lalu pelaksanaannya secara online, kalau teman-teman sejauh ini ya saya ikuti, jika teman-teman pernah mengikuti ujian Cloud Alibaba. Nah, teman-teman seperti itu. Jadi kita kalau Alibaba menggunakan Zoom, kalau Huawei Cloud itu menggunakan WeMeeting, itu aplikasi punya Huawei Cloud untuk yang dipakai Huawei Cloud ya, bukan punya Huawei Cloud, yang dipakai Huawei Cloud untuk pelaksanaan ujian. Lalu nanti pelaksanaannya kita join di Zoom, nanti kita share screen, jadi tidak boleh running aplikasi lain kecuali Google Chrome, jadi disarankan pakai Google Chrome. Lalu kita disuruh verifikasi data menggunakan KTP. Nah, yang agak lama itu di verifikasinya teman-teman. Jadi katakanlah ada 40 peserta atau 20 peserta. Nah, itu satu-satu share screen, satu-satu on cam, habis itu verifikasi data gitu. Nah, itu yang rada lamanya di situ. Nah, proktornya itu biasanya dari Huawei Singapura, Huawei Tiongkok atau Huawei Cina, Huawei Turki, dan Huawei Indonesia. Biasanya paling sering saat ini, akhir-akhir ini sih, Huawei Turki sih, karena Turki lagi gencar-gencarnya untuk sertifikasi Huawei Cloud. Lalu total soal ada 60 soal, pilihannya terkait tadi ada true or false, ada single choice, ada multiple choice, lalu ada lab. Gitu. 60 soal plus lab. Lalu masa berlaku sertifikat ini 3 tahun teman-teman eh, seperti pada umumnya ya, sertifikat masa berlakunya 3 tahun. Cuma saya nggak tahu Azure saya nggak ada masa expirednya soalnya gitu. Tapi walaupun tidak ada expirednya ya ilmu tetap terus harus diupgrade sih. Tuh jangan mentah-mentah kita udah punya nih ya udah buat 3 tahun ke depan lah kita nggak usah belajar lagi. Nah itu nggak boleh sih. Jadi setiap setiap hari ilmu harus diasah terus. Lalu saat ini bahasa yang digunakan itu setahu saya sampai sejauh ini tuh bahasa Inggris gitu. Kalau yang dulu HCIA, HCIP, HCIE itu ada bahasa Mandarinya sama bahasa Inggrisnya. Cuma sejauh ini sih nggak ada pilihan bahasa ya untuk lab untuk lab untuk sertifikasi HCCDA atau HCCDP di Huawei Cloud. Nextnya mungkin nanti ini PPT PowerPoint-nya bakal di-share Mas Tuhu. Untuk landing page-nya ada di link sini. Ada di linknya saya udah. Ini khusus HCCDA ya teman-teman. Nanti untuk lebih lanjutnya sih saya sekalian praktek sih. Lalu ada lab-nya juga. Ini saya melampirkan lab. Jadi teman-teman bisa mencoba lab Huawei Cloud setelah bikin akun dan authentication. Jadi labnya ngikutin instruksi seperti lab-lab biasanya. Jadi kita di labnya kita nggak bebas. Ini juga saya melampirkan link examnya. Nanti saya juga praktekkan. Nah, ini link untuk ketika kita selesai exam, sertifikatnya bakal disimpan di sini. Nanti saya jelaskan lebih lanjut terkait ini sih sembari praktek untuk sumber dayanya sih teman-teman. Nah, muatan ujiannya ada apa aja sih di Huawei Cloud itu? Jadi kalau dari modulnya ya, itu ada 6 poin. Yang pertama itu cloud infrastruktur dan computing capabilities. Itu pertama, cloud infrastruktur itu kita diajarkan terkait pengertian cloud secara umum. Lalu Huawei Cloud itu saat ini ada berapa region sih di seluruh dunia gitu. Dan ada beberapa servisnya. Saat ini 240 lebih servis di Huawei Cloud. Selanjutnya tentang compute service. Compute service itu ada Elastic Cloud Service, itu server ya. Ada bare metal service. Bare metal service itu server yang dedicated buat kita sendiri sih gitu. Dan yang lainnya. Selanjutnya ada storage and networking. Nah, storage ini membahas storage ada apa aja sih storage di Huawei Cloud. Yang pertama itu ada object storage. Object storage itu kalau di AWS S3, kalau di Azure itu Azure Blob Storage, kalau di Huawei itu namanya OBS, Object Storage Service, OBS. Lalu ada EVS, Elastic Volume Service.
Elastic Volume Service itu seperti disk pada server, eh, blok-blok itu blok-blok storage lah gitu yang ada pada ini IVS ini nempelnya pada server. Selanjutnya ada Scalable File Service atau SFS. Jadi Scalable File Service itu seperti NFS kalau di on-premise. Gitu. Selanjutnya ada CBR, Cloud Backup Recovery. Cloud Backup Recovery ini salah snapshot ya, salah snapshot untuk server. Salah satunya bisa server baik di Huawei Cloud atau di on-prem, atau juga kita bisa menyimpan file dari on-prem ya. Tapi untuk penyimpanan on-premnya ya saat ini terbatas gitu teman-teman. Sorry sorry. Nah, selanjutnya ada security ya. Untuk security and governance ini yang paling basic banget itu terkait share responsibility ya. Mana aja sih menjadi tanggung jawabnya Huawei, mana aja yang menjadi tanggung jawabnya teman-teman. Itu terutama terkait security. Lalu selanjutnya IAM user, Identity Access Management user, itu adalah sub-sub user untuk kita bikin supaya mengakses ke beberapa service yang kita izinkan. Jadi eh, teman-teman jangan, jadi ketika teman-teman kayaknya di perusahaan nih gitu. Jadi pakainya root account itu kalau bisa email group. Jadi ketika ada yang resign ya kita nggak perlu repot-repot ya untuk menggantinya. Lalu kita bikinkan grup sesuai dengan role-nya. Contoh bagian infrastruktur ya di assign allow untuk pertama untuk membuat server, mengakses server ya all, mau read atau membaca aja atau all, semuanya bisa aktivitas di server, jaringan dan lain yang dibutuhkan. Begitupun bagian finance ya. Bagian finance juga bisa mengecek billing penggunaan ya. Itu juga dibikinkan rules-rulesnya tersendiri gitu. Supaya apa? Supaya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Itu basic-basic security. Sebenarnya ada banyak security lainnya. Itu kita ajarkan basic aja. Selanjutnya security selanjutnya itu di bidang cloud-nya, itu di bidang tracking. Kalau di AWS mungkin teman-teman pernah yang pernah megang AWS itu namanya CloudTrail ya. Kalau di Huawei juga ada Cloud Trace Service, itu gunanya untuk ke-tracking, nge-tracking aktivitas teman-teman di konsol Huawei Cloud itu ngapain aja gitu. Itu basicnya. Lalu ada Cloud A ini untuk monitoring server gitu. Nah, ini untuk basic-basicnya aja sih sebenarnya. Ujian juga ya HCCD Tech Essential tidak terlalu deep ya. Cuma kalau teman-teman lebih paham terkait service-service apa aja di Huawei itu makin bagus dan makin memudahkan teman-teman. Selanjutnya pengenalan database ya. Database di Huawei Cloud itu ada apa aja ya. Kalau dibagi dua, pertama ada relational database dan non-relational database. Nah, selanjutnya ada distribusi, deployment, and scalability. Nah, ini tuh terkait service auto scaling gitu terkait trigger-trigger yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada cloud native and digital transformation. Ini lebih ke service-service Huawei Cloud di microservice gitu. Salah satunya seperti saya singgung tadi itu Cloud Container Engine gitu terkait Kubernetes dan container. Selanjutnya ini ada personal tips and trick ya selama saya ujian. Jadi jujur aja teman-teman, Huawei Cloud ini kalau kita nyari soalnya, contoh soal di internet itu tidak ada. Tapi dalam-dalam soal ada, tapi real seperti di exam topik kayak di AWS, punya AWS atau Azure atau GCP atau Alibaba, itu di exam topik tidak ada. Jadi teman-teman benar-benar harus belajar yang pertama dari materi yang sudah disediakan. Apakah dari materi aja cukup? Itu enggak. Jadi teman-teman harus belajar juga baca-baca dokumentasi terkait service-service Huawei Cloud gitu. Jadi kendala saya di awal kenapa nilainya bisa jelek ya karena buta buta map gitulah. Jadi nggak tahu nih apa yang bakal diujiankan gitu. Mungkin kalau dulu Azure saya ketolong sama belajar di exam topik gitu. Terkait service-service apa aja kan di exam topik kan ada soal itu real soal dari sertifikasinya terus ada jawabannya juga. Gitu. Selanjutnya itu memahami soal. Jadi teman-teman sebelum menjawab perlu memahami soal. Apakah maksud dari soal itu apa sih? Kadang soalnya panjang tapi ada intinya. Kadang intinya, kadang soalnya pendek tapi kecoh gitu. Jawabannya terkecoh, membuat kita mikir kelama gitu.
Selanjutnya yang terakhir ketika kalau kita soal ya, yang soal itu kita kalau udah selesai masih ada waktu ya kita tinjau kembali gitu. Selanjutnya yang terakhir kalau nggak tahu jawabannya ya saya biasanya ya udah cap cip cup, bukan cap cip sih kalau saya ada feeling gitu karena eh, sedikit ya saya juga nggak sedikit feeling aja gitu, main feeling oh ini jawabannya loh, ini loh gitu, oh jawabannya ini loh, oh servisnya yang dipakai kayaknya ini deh kalau emang servisnya awam di yang tidak pernah saya pegang gitu. Gitu sih. Jadi tidak mungkin kenapa jarang tahu sertifikasi Huawei Cloud ya karena emang soalnya tuh tidak terpublikasi gitu di internet. Makanya saya pada saat ini tidak mau memberitahu gitu. Contoh soalnya kayak itu kayak seperti apa gitu sih teman-teman. Nah, selanjutnya itu saya akan mempraktekkan bagaimana caranya pertama bikin akun Huawei Cloud. Lalu selanjutnya autentifikasi itu seperti apa? Lalu di mana sih belajar registrasi exam dan belajarnya itu ada di mana gitu. Saya akan eh, mempraktekkan gitu sebenarnya. Saya pindah screen dulu. Sebentar ya teman-teman. Layar saya sudah terlihat ya di website Huawei Cloud ya. Oke. Sudah. Nah, Nah, Mas. teman-teman, oke. Nah, teman-teman itu bisa pada browser internet atau pada browsernya, teman-teman bisa cari aja Huawei Cloud. Huawei Cloud. Sorry. Ada bisa cari Huawei Cloud. Nah, teman-teman pilih yang huawei.com ya, bukan cloud.huawei. Nah, ini tuh mobile cloud lah, kayak Google Drive-nya Huawei gitu. Teman-teman bisa pilih yang huawei.com. Kita klik aja yang internasional ya. Nah, ketika nanti teman-teman mengakses Huawei Cloud tapi lama, nah itu mohon ditunggu. Karena mungkin di akhir-akhir ini Huawei Cloud lagi ada terinfo terakhir sih dulu ada kendala gitu di sisi Huawei Cloud-nya disertai update di beberapa UI gitu. Bukan harusnya keseluruhan ya, baik dari konsol, keseluruhan UI, dari konsol, dari eh, dokumentasi, nah itu ada perubahan. Begitu baik di Press Calculator. Nah, ketika teman-teman udah masuk nih ke dashboardnya Huawei dan teman-teman belum punya akun, teman-teman bisa klik aja di sign up gitu. Klik aja di sign up. Nah, teman-teman bakal diarahkan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal isi aja, pilih negaranya mana, habis itu email, baik email perusahaan atau email kampus yang ac.id atau email pribadi, lalu masukkan username dan password dan mengikuti tahap-tahap selanjutnya gitu. Ketika ini register sudah selesai, maka selanjutnya klik login teman-teman. Jadi bakal balik ke sini atau langsung klik login aja gitu. Ketika kita udah punya akun ya, karena saya udah punya akun, kita klik login aja. Gitu. Untuk ketika udah punya akun ya kita klik sign in aja, sign in. Nah ini teman-teman bisa pilih Huawei ID. Tampilan pertama itu seperti ini. Huawei ID ya. Ini IM user biasanya untuk user-user yang kita bikin. Nah, di Huawei Cloud juga ada prakteknya untuk bikin IM user gitu. Jadi kita tinggal masukkan email, baik email yang sudah terdaftar tadi, saya izinkan menggunakan email perusahaan. Jadi ini yang udah sebentar. Oke.
Nah, teman-teman, sebagai best practice-nya, teman-teman harus mengaktifkan 2FA. Nah, 2FA ini sangat penting di security ya. Ini wajib dan mandatory bagi saya untuk mengaktifkan 2FA. Gitu. Bentar saya cek dulu untuk kode verifikasinya. Hmm. Hmm. Nah, ketika ada tampilan trust atau don't trust ya, terserah teman sih mau teman-teman biasanya saya juga langsung trust aja. Itu terkait browsernya aja. Nah, ini harap ditunggu, ini agak loading lama ya teman-teman. Nah, ketika sudah muncul ya, kita sudah berhasil login dan lain sebagainya. Nah, teman-teman silakan klik konsol untuk autentifikasinya. Nah, ketika sudah ada klik konsol, biasanya akun baru tuh nanti nggak langsung ke sini, teman-teman. Jadi nanti diarahkan untuk membanding sisi ya, credit card untuk payment. Nah, itu dilewatkan aja. Nah, ketika katakanlah ini ya, directnya ke sini, directnya ke binding sisi ya. Nah, ini teman-teman bisa abaikan dan nggak usah gitu. Nah, nanti biasanya teman-teman ketika pertama login diarahkannya ke sini. Nah, teman-teman abaikan aja. Seperti ini. Nah, teman-teman abaikan aja. Teman-teman bisa langsung klik di sini. Ini username ya. Jadi username-nya ini udah saya ganti ya. Jadi untuk pertama kali username-nya tuh HID underscore karakter panjang gitu. Nah, teman-teman bisa ganti juga. Nah, caranya untuk kita ngomongin bahas yang autentifikasi dulu ya. Klik username-nya, habis itu ke basic information. Basic information. Nah, kemudian scroll ke bawah, lalu pada bagian autentifikasi ini nanti di sini ada pilihan edit. Nah, teman-teman ketika edit tinggal klik aja, nanti teman-teman tinggal upload KTP dan selfie pakai KTP gitu. Gitu teman-teman. Itu syaratnya ya sebelum mengikuti ujian sertifikasi serta mengikuti untuk lab akses labnya gitu. Jadi teman-teman diharapkan ya untuk uh, mengakses autentifikasi terlebih dahulu gitu. Kita balik lagi ketika teman-teman udah autentifikasi, nah teman-teman balik ke dashboard. Saya bakal menjelaskan terkait resource ya sumber daya baik sertifikasi, learning material dan lain-lainnya gitu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi agak lama untuk mengakses ke dashboardnya. Biasanya saya akalin pakai VPN. Biasanya saya pakai regionnya itu region Tokyo gitu. Nah itu kadang speednya lebih cepat. Nah teman-teman kalau saya pengen belajar nih terkait Huawei Cloud gitu. Ada di mana sih? Yang pertama ada di kita teman-teman klik aja di developer. Jadi di bagian menu developer. Nah teman-teman klik aja. Habis itu di developer ini terpecah menjadi beberapa submenu lagi. Ada developer resource, ada Huawei Cloud Developer Program, ada developer forum yang seperti saya uh, presentasikan tadi, ada learning, ada developer events, ada developer support, ada competition. Nah, yang sering saya akses itu pertama learn ini buat belajar, lalu developer. Nah, minusnya kalau teman-teman belajar mencari HCCDA atau HCCDP di learn tuh belum terlalu dikhususkan gitu materi HCCDA atau HCCDPE gitu. Biasanya saya learn-nya tuh bentar ya. Learn-nya di event gitu. Itu untuk sertifikasinya. Nah, ini sebenarnya
pad-padnya itu terkait basic-basic aja sih. Ini pengenalan-pengenalan service Huawei Cloud ini yang beginner course gitu. Ini ada technical profesional. Teman-teman mau belajar lewat sini juga tidak apa-apa. Atau kalau emang lebih bagusnya teman-teman balik lagi ke developer, habis itu klik developer events. Nah, developer events ini event-event yang diadakan Huawei Cloud sih. Salah satunya sertifikasi Huawei Cloud, baik HCCDA, HCCDP, itu. Yang HCCDE itu belum ada di sini. Nah, ini saat ini masih ongoing sih teman-teman. Kalau teman-teman nanti pengen coba certification, yang pertama itu ada HCCDA AI Certification Exam Reservation, ada HCCDP GaussDB ini yang data warehouse, itu HCCDP GaussDB yang database-nya. Ini ada AI, ada sorry, ada HCCDA yang tech esensial, ada HCCDP Solution Architect, AI lagi, ada cloud migration, ada big data. Ini event-event onset yang di bawah. Nah, katakanlah teman-teman pengen belajar HCCDA ya, HCCDA Tech Essential ya. Itu kita klik aja HCCDA Tech Essential. Nah, kalau saya pengen belajar itu di sini. Klik aja online self course-nya gitu. Klik aja di sini teman-teman. Nah, itu kita nanti bakal diarahin ke learning page-nya si HCCDA gitu. Nah, biasanya kalau di AWS ya biasanya HWS atau Alibaba. Nah, saya belajar ya terkait setelah kita belajar course, habis itu ngerjain soal itu dapat badge-nya. Nah, di Huawei ini belum, teman-teman. Itu di website terpisah sih dapatnya di yang HCIA dan HCIP itu dapat. Kalau sekarang mungkin ya masih dalam tahap pengembangan, jadinya belum ada langsung dapat badge dan direct ke LinkedIn gitu. Nah, ini agak lama kalau teman-teman udah login, teman-teman tinggal nanti klik aja di sign up. Ini masih loading sih. Minusnya Huawei gini. Ya. Nah, ini HCCDA-nya ini September ya, bakal dilakuin September. Mohon bersabar ya teman-teman. Ada kendala koneksi. Bentar, saya coba. Nah, oh ya, sedikit informasi buat teman-teman. Jika nanti pertama kali akses HCCD website di developer ini, nanti teman-teman diminta untuk agreement eh, atas privasi ya, privasi habis ya kayak polisinya Huawei gitu sih teman-teman. Gitu. Ini masih loading. Nah, saya jelaskan. Nah, ini yang bakal dibahas saya juga ngambil tadi dari sini topiknya apa aja. Ini bakal dilakuinnya kapan? Ini bakal di examnya yang HCCDA Tech Essential itu bakal dilakuin 19 September 2024 waktu Indonesia itu jam 1 siang sampai jam setengah 5. Ini sebenarnya selesainya kapan itu tergantung teman-teman. Di beberapa rekan kerja saya itu jam 3 udah selesai karena emang dia ngerjain soalnya cepat, labnya juga cepat. Nah, ini teman-teman yang sangat menarik sih. Saat ini Huawei menawarkan free online training, course, dan certification examination gitu untuk meningkatkan skill dan di Huawei Cloud gitu. Ini gratis teman-teman. Saat ini teman-teman gratis kalau pengen nyoba silakan. Biasanya cost-nya tuh dia ada di $99. Saya nggak tahu cost gratisnya ini sampai kapan. Jadi mungkin jika teman-teman mau speed up, mau belajar nih, mungkin bisa tag gitu. Nanti cara registrasinya di sini. Ntar saya ajarin. Nah, nah, ini view cost. Nah, kita balik lagi ya ke materinya. Setelah klik ini, teman-teman, klik link ini untuk online self pace and learning course, teman-teman bakal diarahin ke sini, lalu kita view aja nih, view course gitu. View course. Nah, ini.
Jujur ya teman-teman, ini hanya kulit kayak banget gitu. Kalau lihat dari sini ya, learning materialnya, ini kulit, ini hanya kulit-kulitnya aja gitu. Jadi teman-teman nggak bisa gitu belajar dari sini. Bukan nggak bisa ya, bisa, tapi harus ditambahkan baca-baca materi gitu. Jadi di sini. Nah ini seperti ini yang saya sebutkan tadi, ya ini hanya basic-basicnya gitu. Ini pengertian cloud computing menurut Huawei Cloud gitu. Ini penjelasan poin-poinnya apa aja. Gitu. Ini cloud service familiar komponen ya, terkait yang ada di on-premise. Ini on-premise itu server atau di server fisik di cloud itu ada apa aja gitu. Ini teman-teman bisa ngikutin. Ini juga ada sampelnya, sampel ujian lah terkait yang ada di yang setelah kita pelajari dari capture 1 sampai capture 6 gitu. Selanjutnya kita balik lagi ke registrasi. Nah, teman-teman bisa klik register nih, klik register. Nah, teman-teman pada di sini klik isi aja namanya siapa, emailnya apa, negaranya apa, ini terserah ini mau perusahaan atau university name. Nah, pada di sini teman-teman klik nih pilih kalau individual ya, bisa individual developer bagi individual developer, lalu ada student ini bagi mahasiswa atau SMA, SMA SMK, SMP MTS, SD atau MI kalau emang mau ikutan juga. Ini ada enterprise client, berarti ini klien untuk Huawei. Jadi kalau saya, karena partnernya Huawei saat ini, pilihnya ya partner Huawei gitu. Setelah itu klik register, biasanya nanti H-2 atau H-3 itu baru muncul email invitation dan kalender untuk melakukan pelaksanaan examnya. Dan dikasih tahu juga sih ditampilkan dokumen apa aja yang menjadi yang boleh dan tidak boleh selama ujian. Gitu. Ini udah. Nah, ketika teman-teman, oh saya udah lulus nih, udah lulus sertifikasi gitu. Mau lihat sertifikatnya di mana sih? Atau mau download ya? Nah, di sini kan nggak ada my sertifikat ya. Jadi teman-teman ke Learn, habis itu ke Learning Path atau Training Course gitu. Klik aja Learning Path ya. Jadi belum muncul. Nah, di sini di Learning Page. Nah, nanti di sini akan muncul my certificate. Nah, teman-teman klik aja di my certificate. Nanti sertifikat teman-teman kalau lulus HCCDA, HCCDP, nanti akan ada di sini. Nah, saat ini, ya ini sertifikat saya. Ini bisnis profesional itu dari segi bisnis sih. Harus terkait basic-basic. Ini basic. Ini di bawahnya HCCDA Tech Essential itu ada Business Pro ya. Ini lebih ke, harusnya lebih ke sales ya. Gitu. Nah, nanti teman-teman bisa download berupa PDF atau PNG gitu. Saya lupa gitu. Ya itu teman-teman, saya bakal balik lagi nanti setelah ini sesi diskusi. Dan balik lagi ke PowerPoint-nya. Oke, teman-teman, untuk mungkin yang ingin bertanya atau ingin sharing juga silakan bisa on cam atau langsung on mic aja gitu. Silakan teman-teman. Oke, terima kasih Mas Bayu untuk Ya, materinya. Ini siap, Mas. kita Ya. langsung ke sesi tanya jawab aja ya. Tadi Mhm. kayaknya di kolom chat tadi udah ada yang tanya tadi tentang mungkin yang bagian atas terlebih dahulu tadi Oh ya, untuk ujiannya online atau offline. oke. Untuk ujiannya saat ini ya, untuk HCCDA dan HCCDP itu full online ya gitu. Ya untuk yang HCIA atau HCIE itu dilaksanakan offline. Cuma yang HCIA sama HCI itu tidak terlalu difokuskan gitu. Jadi lebih ke HCCDA dan HCCDP dan pelaksanaannya full online. Bagi mungkin teman-teman yang pernah ikutan Alibaba Aca ya, yang Alibaba Cloud Associate itu lebih seperti itu sih Mas gitu. Mbak cukup menjawab? Oh ya, pakai Oke. Proctor, pasti pakai Proctor. Ada Proctornya sih. Proctornya tadi yang saya sebutkan dari apa namanya? Dari
Indonesia, dari Singapura, dari Cina, dari Tiongkok dan lain-lain gitu sih. Oke, berarti untuk saat ini online, kemudian pakai dokter gitu ya. Itu pakai Hmm. Zoom atau pakai apa, Mas? Saya penasaran juga Pakai sebenarnya. WeMeeting Mas aplikasinya. Seperti Zoom Oh, sih. oke. Di Zoom ya. Mm-mm. Oke, kemudian pertanyaan kedua ini agak panjang nih, Mas, pertanyaannya. Agak Itu teknis sih ini sebenarnya agak di luar teknis ya. topik tapi tidak apa-apa lah. Iya. Oke, apa yang membedakan antara infrastruktur yang ada di Huawei dengan cloud lain selain dari perbedaan nama servis, bisa dijelaskan keunggulan Huawei, misalnya dari base infrastructure atau apa saja yang Mas Bayu tahu? Ya, mungkin itu Mas Oke. pertanyaannya, teknisnya. Oke, terima kasih Bang Mas Irfan ya. Jadi untuk perbedaan infrastruktur sih secara infrastruktur secara cloud untuk servis-servisnya sama aja ya. Eh, jadi ada network dan segala macam gitu yang saya tahu selama ini yang saya tahu ya itu sih. Jadi untuk infrastruktur yang ada di Huawei Cloud sih saat ini lebih sama aja, nggak jauh beda dengan cloud-cloud lainnya, tidak ada bedanya. Mungkin ada yang menariknya tuh ada enterprise root ya. Kalau di infra ya, kalau yang ngerti networking mungkin teman-teman bisa itu saya kan belum belajar itu ada enterprise routing yaitu router di Huawei gitu. Nah itu juga berbayar. Lalu selanjutnya keunggulan Huawei Cloud apa sih dibandingkan uh, cloud-cloud lainnya? Sebenarnya setiap cloud mempunyai keunggulan ya. Jujur aja ke Huawei Cloud itu unggul murah dibandingkan cloud-cloud lainnya gitu. Kalau kita ngomongin price list ya, Apple to Apple ya dengan cloud lain, Huawei Cloud itu lebih murah ya daripada cloud lain. Mungkin kalau kita di AWS lah pakainya saving plan upfront 1 tahun dengan Huawei, eh, Huawei yearly 1 tahun juga. Nah itu kalau di price list itu dia lebih murah, bedanya bisa 10.000 ya terakhir kali pricing kalkulator itu bisa 10.000 USD gitu sih. Jadi kalau dari membedakan infrastruktur sebenarnya infrastruktur di cloud sih satu sama lain sih sama aja gitu. Menurut saya AWS ini lebih simple gitu untuk proses deployingnya ya. Menurut saya dibandingkan dengan Azure AWS ya, karena saya pernah belajar AWS. Lalu kalau Alibaba saya belum pernah, kemungkinan 11-12 juga karena konsolnya juga sama ya dengan Alibaba. Sejauh ini sih gitu sih Mas Irfan. Terima kasih. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang region Huawei. Nah, region Huawei Oke. sudah ada di mana saja ini sebenarnya di luar topik kita juga ya. Nah, betul, ini lebih teknis sih. Oke, Jadi, tapi menarik sih. oke, nggak apa-apa lah. Ini sebenarnya rekan-rekan kerja saya dulu sih, Mas. Ini dari Mas Irfan, Mas Niko ini. Jadi, untuk region Huawei saat ini sih udah banyak ya. Di ASEAN itu ada Singapura, ada Indonesia, lalu ada Bangkok atau Thailand, ASEAN ya. Habis itu di Cina ada, habis itu di Cina itu ada beberapa region karena pusatnya di Cina ya. Lalu di Europe itu ada di Turki, lalu ada juga di Amerika Latin, lalu di Afrika juga ada, lalu di Saudi Arabia juga belum lama udah buka sih gitu sih. Itu untuk regionnya lebih spesifik saya juga kurang apa sih gitu. Oke, jadi udah banyak ya sebenarnya untuk apa namanya untuk Huawei gitu ya. Kalau di Mm. Indonesia di mana tuh Mas? Udah ada belum? Kalau di Indonesia itu di regionnya ada di Jakarta ya Mas. Cuma untuk Hmm, data centernya sendiri ya seperti cloud-cloud pada umumnya itu data centernya sendiri ya hanya pihak cloud sih yang tahu ada di mana. Gitu. oke oke. Setahu saya ya ada dua saat ini kan ada 3 AZ ya untuk Hmm, tempat-tempatnya itu ada di dua dua data center sih gitu sih. Jadi untuk lebih spesifiknya sih belum tahu sih gitu. ya Saya juga benar nanya sih. ke prinsipal juga nggak dikasih tahu sih. Iya, soalnya nanti takutnya di bom lah. Takut juga sih tapi ya. Betul betul takutnya dibom sih gitu. Oke oke. Gitu. Oke, kemudian oh ini Mm-mm. oke nanti untuk PPT-nya akan kita kirim ke grup, kemudian
apakah Rampung Edu mengadakan course di Digitalen dan sejenisnya? Ya, rencana kalau dari Rampung Edu sendiri nanti akan ada kelas, tapi baru di bulan September ya. Nanti teman-teman bisa tunggu aja. Kemudian khusus untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup WhatsApp itu jangan keluar terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti teman-teman bisa mengakses webinar selanjutnya secara gratis, jadi tidak perlu mendaftar, jadi bisa langsung ikut gitu ya. Jadi nggak usah daftar, karena nanti akan kita share juga link Zoom-nya di sana dan teman-teman bisa langsung ikut kayak gitu. Kemudian untuk link presensinya sudah kita kirim juga, teman-teman bisa ngisi link presensi. Kita tutup sampai jam 10 mungkin ya untuk link presensinya. Oke, itu kemudian tadi mungkin yang itu adalah kira-kira ada course lain nggak Mas selain di websitenya Huawei? Oke, ada Ah, rekomendasi lain gitu? oke. Oke, mungkin beberapa course ya. Sebelum ke Linux mungkin dari saya juga dapat ya dari beberapa teman-teman, salah satunya dari Bang Muhammad Irfan Sani, lalu ada Bang Niko juga, dan rekan-rekan kerja saya kalau mau nyari yang gratis itu, kalau mau belajar Linux itu ada di Adinusa itu ada pembelajaran Linux gratis, jadi course gratis gitu. Lalu ada kontainer dan Docker kalau tidak salah yang itu ada 3 ya. Ada Linux, habis itu ada kontainer dan Docker, lalu yang terakhir itu ada automation, itu sih. Itu yang gratis gitu. Kalau yang mau berbayar banyak sih sebenarnya gitu sih. Untuk self learning ya. Kalau kecuali kalau pengen belajar tentang Huawei Cloud ya, Huawei Cloud gitu. Selain di websitenya Huawei Cloud ya saat ini belum ada. Itu belum seperti AWS yang udah ada di Udemy. Nah, di Huawei sendiri itu belum ada sih sampai saat ini. Gitu sih. Gitu. Nah, untuk training-training Huawei Cloud sendiri juga sampai saat ini dikhususkan hanya partner gitu. Saya baru ingat tadi gratis dari partner Wasayu ya Eh, gitu. Dari Bener ya, kalau Huawei. dari kalau kalau dari perusahaan biasanya gratis gitu ya. Gratis Eh, betul. Kalau tinggal dari perusahaan biasanya karyawannya tuh tinggal daftar-daftar ikut-ikut exam gitu sih. Cuma kalau untuk training ini sampai sejauh ini kemarin juga saya udah nanya ke salah satu account manajernya Huawei kira-kira ada nggak training yang gratis gitu buat customer loh, customernya Huawei Cloud gitu. Yang udah menggunakan Huawei Cloud sampai saat ini sih jawabannya saat ini belum ada, kalau training masih di level partner gitu sih. Gitu Mas Oke, Tuhu. mantap, mantap. Oke, tadi eh, jadi ada ini ya tadi kita bisa ngakses sertifikasi gratis, tapi Ya. tadi sepertinya terbatas ya Mas Bayu ya, yang tadi Ya, penawarannya yang terbatas sampai kapan saya tidak tahu gitu. nah, oke. Gitu Oke, sih. oke. Jadi kalau teman-teman yang tertarik bisa segera gitu ya. Cuma tadi kayaknya ada lab-nya deh. Saya agak kurang tertarik kalau ada lab-nya gitu. Karena mesti Iya, lama sekali betul. nanti Iya, mengerjakannya. betul. Oh, tadi Ada labnya. ada dari Mas Lab Tia labnya Ruska. 2 jam sih Mas. Lama apa enggaknya itu based on experience ya. Itu biasanya kalau teman-teman partner lainnya itu udah tahu. Jadi sebelum lab sebelum biasanya dikasih tahu gitu labnya apa aja. Cuma ini nggak dikasih tahu labnya apa aja. Dulu tuh waktu awal-awal dikasih tahu. Nah, waktu sekarang itu kalau di HCCDA Tech Essential itu nggak ada pengerjaan lab yang lama bagi yang udah apa namanya bagi dengan catatan bagi yang udah terbiasa ngelihat itu bikin resource cloud di beberapa provider cloud gitu itu nggak bakal lama. Cuma ada beberapa service yang emang waktu nge-create-nya itu lama. Contohnya di HCCDP Cloud Migration. Nah, ketika kita melakukan create database di sisi Huawei Cloud, database natifnya Huawei Cloud itu bisa makan waktu setengah jam. Jadi kita harus uh, create dulu si servisnya itu, baru kita melakukan task-task yang di awal gitu. Nah, ini sedikit cheating tapi tidak disarankan. Uh, biasanya kalau saya di beberapa ya, kalau HCCDA itu
Biasanya soalnya mau iseng gitu, iseng cobalah gitu. Pengen tahu soalnya kayak gimana gitu. Alhamdulillah, tapi alhamdulillahnya lulus gitu. Ingin tahu kayak gimana, wah akhirnya kayak soalnya gini gini gini, gini gitu. Kalau di partner mainnya itu teman ujian duluan, nanti baru yang ibaratnya pro ya, expert ya, teman ujian duluan, nanti baru dikasih tahu. Oh labnya ini loh gitu. Saya juga baru ngahnya itu baru sekarang karena saya terakhir exam tuh setelah Lebaran bulan Mei itu masih ada gitu gate-nya, nanti labnya ini, labnya tuh ini pelajarin aja itu gitu. Cuma pas dicek kembali kok nggak ada gitu sih untuk Oke, gitu oke, Mas oke. tuh. Ya, jadi eh bener sih kalau dulu di AWS tuh juga ada juga yang sysop, cuma sekarang Ya, sudah ya. sudah enggak gitu, sudah enggak ada. Jadi Hmm. sudah diganti dengan soal teori semua gitu. Kemudian Oh ya mungkin betul. yang hampir mirip-mirip dengan Huawei itu kayaknya Oracle ya. Oracle itu juga ada sertifikasinya yang versi lab-nya juga itu. Oke, Oracle. saya belum pernah Mas tuh. Kalau Nah, Mas tuh kan udah kayaknya sudah, semua sertifikat diambil. Bagus karena itu bagus. gratis gitu ya. Karena gratis. Oh, Mungkin gratis mungkin ya. mungkin besok get certified ke eh, 10 gitu ya. Mungkin get certified Hmm. 10 kita bahas yang Oracle Oracle. menarik. Oh, Oh, ya boleh boleh Mas. Oracle ada Oh ya, juga dan ada gratisnya juga teman-teman tuh yang AI oke. ya, Oracle Hmm. AI itu ada gratisnya. Oke. Ya, keunggulan Huawei ada lab-nya. Kemudian Tuh. eh, Cina emang Kalau konsen di action bukan di teori. Iya sih, rata-rata rata-rata seperti bener itu. Mas Irfan, betul betul. Jadi praktek-praktek tuh. Tiba-tiba Harus bikin negara ada barat praktek gitu. ketar-ketir aja. Oh ya, teman-teman, untuk labnya sendiri ketika nanti exam terus ada labnya di beberapa sertifikasi ya. Yang saya tahu itu ada solution architect sama cloud migration. Nah, itu ketika kita udah masuk di halaman labnya, di sebelah kiri itu nanti ada user buat akses kita ke konsolnya Huawei. Nah, di bawahnya itu ada preset lab. Jadi preset lab lah tulisannya. Ada di button merah gitu preset lab. Nah, teman-teman wajib, saya sarankan sebelum mengerjakan lab, wajib menekan preset lab. Nah, tujuannya apa? Itu di beberapa exam itu beberapa resource itu bakal muncul gitu, bakal muncul otomatis. Salah satunya image ya, image atau OS-nya, OS buat si server. Nah, itu bakal muncul. Lalu yang kedua itu VVC-nya dan security group-nya itu udah muncul. Jadi kita nanti tinggal pakai image yang udah ada, spesifikasinya sesuai dengan yang sudah ditentukan, lalu nanti tinggal nambahin lah security group atau firewall, tinggal nambahin port-port berapanya aja gitu sih teman-teman. Labnya sih tinggal tinggal kita ngikutin instruksi, kita paham instruksinya apa, ya itu bakal berjalan dengan lancar. Nah, beberapa kendala terkait kita kalau ngomongin lab ya, itu yang seperti saya info di awal, emang ada beberapa kalau lagi apes ya, seperti rekan kerja saya kemarin lagi ujian big data, itu labnya error dia. Jadi nggak bisa diklik, tiba-tiba udah ke submit, pas udah habis udah ngomong ke proktor segala macam, sama proktornya disuruh ujian ulang. Nah, itu capek capek mikir di teorinya gitu loh. Itu yang bikin capek gitu. Habis itu baru disuruh ulang, kata dia, kata teman rekan saya itu pasrah aja dia gitu. Udah Mas, ujian lagi kayaknya udah nggak bisa diapa-apain juga gitu. Gitu sih. Oke. Dan kalau ujian lagi yang seperti itu tetap bayar atau masih free itu, Mas? Kalau yang kasusnya kendala. Karena dari partner ya Mas, itu free sih. Jadi kalau Oh, kebetulan kalau free ya. dari partner free sih. Tuh, Oke, lagi-lagi kalau dari partner memang free ya. free. Banyak benefitnya betul. Seperti AWS juga ya. Kalau kita ngomongin cloud lain, AWS kan ada skill builder tuh. Kalau dari Iya, partner ada itu kan sih. juga free gitu. Kalau ujian kan dibayarin perusahaan gitu sih. Gitu. Oke. Saya juga ujian AWS sama Microsoft juga gratis semua sih itu. Gratis, iya betul. Saya juga Tidak ada Microsoft juga tidak ada gratis. ini. Tidak ada yang Bedanya bayar. betul betul. Lumayan soalnya. Oke. Itu kemudian mungkin sebenarnya ada opsi lain juga selain di Oracle dan juga di Huawei yang kalau teman-teman suka lab itu di Microsoft tuh sekarang juga ada
ujian labnya juga namanya skill applied skill kalau saya tidak salah. Sertifikasi juga hampir sama, itu Mm-mm. juga murni gitu ya, murni Mm-mm. lab itu bagus juga, karena juga nanti sertifikasinya juga internasional juga, itu mungkin juga Oke. mungkin besok Oh Mas ya, saya Bayu bisa nyoba juga tuh. waduh, boleh sih Mas. Saya lihat-lihat Boleh dulu ya. sih. Nah, kemudian Sama ini besok sih. ini ke Rampung Edu lagi ya. Oh ya, sama ini sih teman-teman. Yang full lab, kalau teman-teman suka lab, yang biasa kita pakai sehari-hari, Microsoft Office itu ada labnya teman-teman. Jadi itu ujiannya full lab. Jadi dari Word itu ada, PowerPoint ada sendiri, PowerPoint Associate, Microsoft Word Associate, Excel Associate itu ada sendiri. Saya baru ingat Mas tuh waktu eh, batch kita ya, batch satu atau batch 2 itu dia prakteknya gitu. Jadi ada yang khusus mempelajari Microsoft Office itu ternyata ada sertifikasi internasionalnya. Kalau Excel kan emang ada lomba ya, ada kayak competitionnya, tapi itu ada sertifikasinya juga gitu sih. Nanti kalau emang butuh, saya coba hubungi orangnya sih Mas Tuh. Kebetulan saya juga kenal. Mm-mm. Karena justru kalau yang dari Microsoft itu levelnya malah expert dan associate itu. Kalau untuk Ya, yang Excel, Word, kemudian PowerPoint itu dia malah ya. levelnya sudah associate. Kalau yang lain kan biasanya masih level foundasional, baru foundasional. Betul, betul, betul. Oke, itu teman-teman semuanya. Mungkin masih ada lagi pertanyaan Ya, mungkin. dari teman-teman. Ya, tahu. Heeh. Mungkin kalau teman-teman ya mau nanya sertifikasi Huawei bisa juga bisa kita lihat connect di LinkedIn, bisa juga lihat nanti tinggal DM aja di LinkedIn gitu teman-teman. Jadi buat berkoneksi lah kita satu sama lain. Gitu. Ada lagi Oke, teman-teman? Kalau nggak ada, kita masuk ke slide terakhir. slide terakhirnya udah penutup tuh kayaknya itu. Oke, mungkin Super. kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya kira kita cukupkan. Jangan lupa teman-teman untuk presensi, karena nanti sertifikatnya dari presensi nama, saya mohon untuk dicek kembali, jangan sampai salah gitu ya, tulisan namanya, kemudian email juga, karena nanti untuk sertifikat akan kita kirim by email ya teman-teman ya, tidak dikirim uh, di grup, tapi nanti by email satu persatu. Oke, mungkin itu dari kami. Nanti teman-teman masih bisa ikut lagi di sertifikat yang selanjutnya gitu ya. Sepertinya yang ke-10 besok itu tentang cara mendapatkan sertifikasi Microsoft secara gratis. Kemungkinan nanti nggak tahu, tapi nanti siapa yang ngisi gitu ya. Oke, kalau teman-teman tertarik Ya, untuk ngisi juga, sebenarnya bisa DM di Instagramnya Rampung Edu, atau bisa DM saya di WhatsApp. Jadi teman-teman mungkin punya keinginan untuk berbagi, sudah punya sertifikasi apa, terutama yang Google nih, kita uh, susah banget nih cari orang-orang yang hmm. sertifikasi Google gitu ya. Ini CFM. Google itu Hmm. memberikan gratis, tapi syaratnya banyak banget gitu ya. Jadi Hmm. uh, uh, jarang kali gitu ya. Walaupun sebenarnya juga banyak juga yang sertifikasi Google, dan memang kalau di Indonesia kan yang paling terkenal ya Google sama Microsoft kayak gitu. Mungkin dua itu sih yang paling terkenal dan paling banyak orang yang punya kayak gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Saya sebagai moderator pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Silahkan ditunggu sertifikatnya, dan jangan keluar dari grup, karena nanti teman-teman bisa ikut kegiatan yang lain. Oke, terima kasih sekali Mas Bayu sudah menyempatkan hadir, tadi baru pulang dari kerja ya. Iya, Langsung betul. isi Iya. webinar, Iya, langsung isi kami webinar ya, kami gitu. jatahnya masuk kantor sih, Mas. Kata saya, bisa lah nyampe. Makanya biasanya kan mulainya startnya jam setengah 8 ya. Jadi saya Iya, minta startnya jam 8 gitu. oke. Oke, saya Oke. ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir. Mungkin kalau teman-teman ingin mengetahui
sertifikasi Huawei lebih lanjut atau pengen caranya bisa nonton rekordan ini nanti yang bakal diupload di YouTube atau bisa DM melalui LinkedIn saya gitu. Sebenarnya ada satu lagi ya sertifikat HCIA nih Mas. Tadi yang terkait dengan hal teknis yaitu Muhammad Irfan Sani itu udah lolos HCA Cloud Service awal gitu sebelum berubah namanya HCCDA dan HCCDP gitu. Nah, itu harusnya ngisi di Iya. Rampung Edu juga tuh. Ya itu bisa, itu juga Harus ya harusnya harusnya ngisi di bisa Rampung ngisi Edu juga tuh Mas Mas Irfan. Irfan tuh ya. Iya, Harus ngisi tuh Mas. kapan-kapan boleh colek lah gitu. Ya, kita berbagi nih supaya pekerja di Indonesia bisa tersertifikasi gitu ya. Karena selama ini kan kita eh, belum banyak gitu ya. Talenta digitalnya kita masih 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 belum proses lah. tersertifikasi, masih Iya, proses gitu betul. ya. Akan lebih bagus lagi kalau skill-nya oke, selain itu juga didukung oleh sertifikasi internasional. Kan keren banget gitu ya, biar Indonesia emas ya. Bukan. 2045. Oke, siap. Oke. Thank you Mas Tuh Oke, atas kesempatannya ya, untuk kedua terima kalinya. kasih. Terima kasih Oke, teman-teman. Selamat malam, oke, selamat selamat beristirahat. malam. Oke, terima kasih teman-teman, kita tutup ya.